Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Zulfiah dengan NIM 40122111139. Di sini saya akan membuat video mengenai pelanggaran HAM berat dengan mata kuliah Hukum Humaniter Internasional dan dosen pengampu Bapak Sintong Arion Hutapea SHMH. Yang pertama itu ada pengertian pelanggaran HAM berat. Apa itu pelanggaran HAM berat? Pelanggaran HAM berat adalah tindakan yang melanggar hak asasi manusia secara serius dan sistematis, yang mengakibatkan penderitaan mendalam bagi individu ataupun kelompok. Pelanggaran ini biasanya melibatkan tindakan kekerasan, penyiksaan, pembunuhan, atau tindakan lain yang melanggar martabat manusia. Bentuk pelanggaran ini sering terjadi dalam situasi konflik bersenjata, kekerasan negara, atau ketika satu kelompok menindas kelompok lainnya. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM berat. Yang pertama itu konflik bersenjata atau perang. Yang kedua, rezim pemerintahan yang otoriter. Yang ketiga, ketidakstabilan politik dan ekonomi. Yang keempat, diskriminasi rasial atau etnis. Dan yang terakhir itu pemaksaan ideologi atau agama tertentu. Lalu yang selanjutnya itu ada ciri-ciri pelanggaran HAM berat. Yang pertama itu sistematis. Pelanggaran ini dilakukan dengan pola dan rencana tertentu, biasanya oleh negara atau organisasi yang berkuasa lainnya. Yang kedua itu berlaku secara luas, menimpa banyak orang atau komunitas, seringkali melibatkan kelompok minoritas ataupun kelompok rentan lainnya. Yang ketiga itu ada tindakan kekerasan yang parah, meliputi pembunuhan massal, penyiksaan, penghilangan paksa, dan tindakan lainnya yang melanggar hak hidup atau keamanan seorang. Yang keempat itu pengabaian prosedur hukum. Seringkali korban pelanggaran HAM berat ini tidak mendapatkan hak hukum yang layak atau bahkan hukum yang diabaikan oleh pelakunya. Contoh bentuk pelanggaran HAM berat, yang pertama itu genosida. Genosida itu adalah pembantaian atau pemusnahan suatu kelompok secara massal, baik berdasarkan etnis, agama, atau kelompok tertentu lainnya. Contohnya itu genosida terhadap etnis Rohingya yang ada di Myanmar. Yang kedua itu kejahatan terhadap kemanusiaan. Tindakan tidak manusiawi yang dilakukan secara sistematis, termasuk penyiksaan, perbudakan, pemindahan paksa, dan penghilangan paksa lainnya. Yang ketiga itu ada kejahatan perang, tindakan kekerasan yang dilakukan selama konflik bersenjata yang melanggar hukum perang internasional seperti pembantaian warga sipil atau penyiksaan tahanan perang. Yang keempat itu ada agresi, yaitu serangan oleh suatu negara terhadap negara lainnya tanpa alasan yang sah, yang melanggar kedaulatan dan hak negara tersebut. Contoh pelanggaran HAM berat di dunia yang pertama itu ada Holocaust, itu pemusnahan sistematis terhadap lebih dari 6 juta orang Yahudi oleh rezim Nazi Jerman selama Perang Dunia II. Yang kedua itu ada genosida Rwanda 1994, pembantaian terhadap suku Tutsi dan suku moderat Hutu oleh ekstremis Hutu. Dan yang ketiga itu kejahatan terhadap kemanusiaan Bosnia, pembantaian dan penganiayaan terhadap warga Bosnia Muslim oleh pasukan Serbia Bosnia. Lalu contoh kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama itu ada pembantaian pada tahun 1965 sampai 1966. Pembunuhan massal terhadap orang-orang yang dianggap komunis atau diduga terkait dengan PKI yang terjadi pasca pemberontakan G30 SPKI. Yang kedua, tragedi Tanjung Priok, pembantaian terhadap demonstran Muslim di Tanjung Priok, Jakarta oleh aparat keamanan. Yang ketiga itu ada kasus Timur Timur, pelanggaran HAM berat seperti pembunuhan dan penghilangan paksa
terjadi selama konflik di Timur Timur sebelum kemerdekaan terjadi. Dampak yang terjadi dari pelanggaran HAM berat, yang pertama itu ada trauma psikologis. Korban dan keluarga mereka seringkali mengalami trauma mendalam akibat kekerasan yang dialami atau disaksikannya. Yang kedua itu kehancuran ekonomi dan sosial. Wilayah yang mengalami pelanggaran HAM berat sering kali hancur secara ekonomi dan sosial karena konflik yang berkepanjangan. Yang ketiga, pembentukan generasi terputus. Anak-anak dan generasi muda yang terlibat atau terdampak seringkali kehilangan pendidikan, pengasuhan, dan masa depan yang layak yang seharusnya mereka dapatkan. Upaya penanganan HAM berat. Yang pertama itu pengadilan internasional. Pengadilan HAM internasional seperti International Criminal Court atau ICC yang menangani kasus-kasus kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap manusia. Yang kedua ada Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Komisi yang dibentuk untuk menyelidiki pelanggaran HAM dan mengungkap kebenaran. Biasanya diikuti oleh pemberian kompensasi kepada korban. Yang ketiga, perlindungan HAM dalam hukum nasional. Penguatan hukum nasional yang melindungi HAM dengan memasukkan undang-undang yang tegas terhadap pelanggaran HAM berat. Yang keempat, kompensasi bagi korban. Pemberian bantuan finansial, psikologis, dan medis bagi korban atau keluarga korban. Peran masyarakat dalam menanggulangi pelanggaran HAM berat. Yang pertama itu ada advokasi dan pendidikan HAM. Masyarakat dapat berperan dalam mendidik generasi muda tentang pentingnya HAM dan dampak buruk dari pelanggaran HAM itu sendiri. Yang kedua, menyuarakan dan melaporkan pelanggaran HAM. Warga dapat mengadukan atau melaporkan kejadian pelanggaran HAM, serta turut menyuarakan keadilan bagi korban. Yang ketiga itu dukungan pada korban. Memberikan dukungan secara moral, psikologis, maupun bantuan lainnya kepada korban atau penyintas pelanggaran HAM. Kesimpulannya adalah pelanggaran HAM berat adalah pelanggaran serius yang membutuhkan perhatian dunia, penegakan hukum yang kuat, dan upaya rekonsiliasi adalah langkah penting untuk mencegah pelanggaran HAM yang akan terjadi di masa depan. Pemahaman tentang pelanggaran HAM berat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat agar kasus-kasus serupa tidak akan terulang lagi. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.